Nah, teman-teman, di Sahabat Talks kali ini kita ada di We Cold Coffee. Nah, sekarang kita udah kedatangan tamu yang jauh nih dari Lumajang. Namanya Mas Ismam Saurus. Halo teman-teman Purwokerto. Nah, di sini Mas Ismam Saurus ini akan melakukan kegiatan tour orang desa ya, Mas? Ya, Volume bener. 2. Volume 2. Nah, sekarang boleh Masnya perkenalan diri dulu. Oke, halo, nama saya Ismam Saurus. Saya dari Lumajang. Saya di sini dalam rangkaian tur yang kedua di Jawa Tengah. Ini adalah titik kelima setelah Pemalang tadi malam. Nah, sebelum tanya-tanya, aku pengen tahu dulu nih. Masnya kan namanya Ismam Saurus. Nah, itu Saurus itu nama asli Mas atau nama panggung, apa emang Masnya gimana nih? Nama panggung sih. Itu Nama panggung. Apa ya? Dulu tuh sebenarnya nggak ada artinya gitu kan. Dulu aku waktu cari-cari nama gitu, kalau nama sendiri kan agak kayak gimana, kayak orang biasa gitu kan ya. Terlalu biasa banget. Iya, kan nama saya Ismam Asyari malah. Kayak Kiai malah. Asyari. Iya sih Kiai banget. Kiai Hashim Asyari gitu. Terus apa yang cari nama yang agak unik gitu. Kebetulan waktu itu aku buka PC-ku yang lama itu waktu SMA. Ada sebuah foto yang namanya Ismam Saurus di salah satu foto nyanyi gitu. Tapi aku lupa kenapa aku menulis nama itu gitu. Soalnya aku dulu kan suka editing foto gitu kan, zaman-zaman alay gitu kan. Zaman-zaman Facebook. Iya, zaman-zaman Facebook itu kan bisa Rara, bunga, matahari apa kayak gitu. Kan gitu, nggak tahu kenapa. Alay-alay ya, Mas. Iya, bener. Terus tiba-tiba ada nama Ismam Saurus, jadi itu yang dipakai lah. Awalnya bingung juga sih, kayak aku antisipasi ya kalau ada pertanyaan gitu kan ya. Terus aku searching di Google gitu, Saurus itu apa sih? Ternyata kadal, kurang keren nih kayak. Oh, Saurus itu kadal, aku juga baru tahu. Kirain Saurus, kirain dinosaurus gitu ya. Iya, ngefans sama dinosaurus, apa suka. Iya. Iya, nggak tahu ya, lupa aku kenapa ya kok bisa. Aku juga susah mau ngartiin gitu. Tapi yang jelas kalau arti di kamus Saurus itu kadal. Lucu ya, tapi soalnya nggak cocok, makanya aku nggak pernah bisa jelasin gitu kenapa. Yang jelas itu dari nama iseng-iseng, nama waktu zaman-zaman masih labil-labil gitulah. Iseng-iseng dong ya. Ya. Nah, terus basic Masnya ini pure pemusik, apa Masnya ada kerjaan di bidang lain nih sekarang? Kalau sekarang aku punya usaha gitu, kayak entrepreneur gitu sih, jualan dekorasi gitu. Online? Iya, online. Jualan online. Online yang pokoknya yang berkaitan dengan ya bisa dibilang seni gitu. Berarti jualan apa? Kayak tulisan tipografi gitu loh. Oh, tipografi. Kayak di tembok-tembok, kalau di kafe-kafe ada kan home sweet home gitu-gitu. Oh iya. Nah, Mas Ismam Saurus ini dari kapan sih tertarik di dunia musik? Kalau tertariknya sebenarnya mulai SMP sih kayak. Dari SMP udah suka nyanyi, main gitar gitu ya? Dulu malah belajar drum dulu SMP. Gitu. Belajar drum. Terus belajar gitar. Terus kalau agak seriusan dikit di awal kuliah sih. Dulu punya band gitu, ngeband terus bubar. Terus kenapa nggak milih sendiri gitu waktu itu? Mikir sendiri aja tahun 2012. Waktu itu masih hype-nya itu bukan folk gitu, kayak akustik gitulah. Di liriknya bahasa Inggris, sok-sokan Inggris gitu waktu itu. Iya. Gitu 2012-an sampai sekarang dah. Nah, musik seperti apa yang biasa dibawakan Mas Imam? Kalau aku sendiri kan sebenarnya main akustik sama harmonika gitu kan ya. Oh, Mas bisa harmonika juga? Bisa.
mengharmonikakan wanita bisa. Aduh. Ya akhirnya yang saya usung di musik folk itu sih. Lebih ke folk ya. Iya. Tapi kalau ngomongin yang didengerin, malah aku suka band-band yang di luar itu kalau sekarang. Band-band rock, pop yang kekinian-kekinian lah. Soalnya aku pengen tahu gimana sih musik hari ini selain di ranah folk gitu. Inspirasi dari mana sehingga Mas Ismam bermusik dengan karakter seperti ini? Apa ya, kayak dulu aku suka ketika aku main gitar nyanyi itu ngulik ini lagu-lagu kayak gini tuh kalau zaman-zaman dulu siapa sih gitu. Jadi dulu aku ngulik kalau di Indonesia mungkin yang kayak saya mungkin One Vals gitu kan. Terus kalau di luar kayak Bob Dylan, Johnny Cash gitu. Dan beberapa musik folk yang ada di luar sana itu secara gak langsung kayak ngasih inspirasi gitu loh. Berarti Masnya inspirasinya dari idola-idola ya? Pastinya kayak gitu sih. Kalau inspirasi dalam maksudnya kayak benang merah musiknya gitu loh. Jadi dari situ terus kalau udah nggak dengerin ketika buat lagu akhirnya kayak munculnya kayak gitu-gitu gitu. Soalnya emang musik folk yang aku bawa kebanyakan kayak musik-musik folk yang tahun-tahun lama gitu yang suaranya nggak cempreng-cempreng gitu sih. Suaranya cempreng-cempreng. Iya. Bob Dylan agak cempreng. Cempreng kayak iya, gitu-gitu. Iya. Jadi ya yang dibawa itu. Cuma kalau masalah lirik lebih dan musiknya lebih ke kadang aku terbawa musik-musik hari ini gimana caranya lagu-lagu folk yang aku bawa gitu bisa diterima semua orang. Gak mungkin kan untuk satu jenis sama musik-musik yang hari ini lagi keluar. Pengennya begitu sih. Kenapa sih Mas Ismam ini mengeluarkan lagu-lagu yang bercerita tentang pedesaan, isu lingkungan dan sosial tuh kenapa tuh? Sebenarnya kalau dengerin albumku yang dulu-dulu, yang lainnya itu nggak semuanya tentang hal itu sih. Cuma waktu yang album Orang Desa itu sebenarnya momennya pas tahun-tahun 2015-16an lah itu. Jadi waktu itu aku kan pernah ngerantau ke Jakarta gitu kan. Soalnya tuh pada waktu itu aku diterima kerja, walaupun aku nggak suka kesana sih sebenarnya. Terus balik gitu ngerasa kayak kok aku lebih cocok hidup di desa ya gitu. Berarti pas di Jakarta Masnya nggak cocok? Nggak cocok gitu ya, mungkin aku nggak suka ya kayaknya. Di sana tuh nggak suka sama kehidupan di sana gitu ya. Bukannya di sana nggak jelek atau gimana ya, tapi kayak rusa yang ada di hutan tiba-tiba taruh di Jakarta gitu, kayak nggak tahu. Ada rusa? Nggak ada sih, cuma kayak ya kayak orang kayak hewan lah, kalau biasanya ngelihat banyak pohon terus ada di kebun binatang kan pasti ada kayak homesick dikit gitu kan. Homesick ya. Jadi pas momennya di situ sih, terus aku ngerangkep beberapa kayak hal-hal yang terjadi di sekitarku tentang teman-temanku yang musisi yang pada waktu itu ya 2010, 11, 12 itu kan orang-orang banyak di daerah itu pengen banget gitu ketika dia punya karya, pengen ngerantau ke Jakarta, mencoba peruntunan di sana gitu. Tapi kan nggak semudah itu di sana gitu kan. Dan aku sih mikirnya pada waktu itu aku memang menolak hal itu. Dan kenapa kita nggak bisa ngelakuin di sini gitu, waktu itu. Jadi aku tema Orang Desa kayak aku bersyukur gitu hidup di desa gitu. Apalagi sekarang kan dunia maya udah bisa kemana-mana gitu. Kita bisa berjejaring. Aku juga bisa nyampe sini kan gara-gara di sosmed juga, relasi sama temen-temen gitu kan. Makanya itu tentang hal itu. Terus kebanyakan tentang juga sih, kayak aku pengalaman tinggal di Jakarta gitu kan, tentang di mana di sana. Ada lagu ya, iya. Aku lihat sih. Kayak lagu pembangunan kan aku
susah waktu di Jakarta aku susah sekali cari kayak apa ruang hijau gitu kan, terlalu banyak gedung-gedung Banyak gitu. gedung-gedung, debu-debu. Iya terus Gak ada kalau- seger-seger sama sekali sih kalau di sana. iya susah, yang jelas susah gitu. Terus kalau lihat sungai kali itu pasti kan hitam semua, Iya, kali. baunya nggak enak gitu ya. Sungainya kalinya hitam Iya. gak ada. Ya itu sih yang aku tangkep waktu masa aku di Jakarta terus pulang. Akhirnya jadi lagu Orang Desa dan lagu-lagu lainnya di album Orang Desa itu sih. Kemarin sih aku lihat di YouTube Masnya kan, Masnya ada live season yang bener-bener di sawah ya. Nah itu kok bisa sih kepikiran bener-bener di sawah tuh, keren sih itu idenya tuh. Pada waktu itu sama teman-teman pengen buat live season tapi yang gimana gitu ya. Unik Pas gitu ya. kepikirannya yang deket-deket rumah yang mana ya, ya udah yang bagus ya di sawah itu kayaknya. Oh, itu di deket rumah Iya. berarti. Terus konsepnya gimana gitu. Ya wes cari orang-orang apa bapak-bapak petani yang di sana yang lagi istirahat aja, disuruh nimbrung terus apa dengerin kamu nyanyi. Terus nanti kalau udah nyanyi ya ngopi-ngopi, makan-makan, kayak gitu aja sih. Dicari itu emang Pak. Berarti beneran di deket rumah Iya. sendiri ya. Pak, santai nggak? Kalau nggak santai ikut apa live season nyanyi yuk. Akhirnya beberapa teman-teman cari orang gitu, suruh nimbrung di situ. Ya walaupun sebenarnya itu lumayan panas sih, itu jam-jam 11. Itu siang, berarti itu take 11 videonya siang. siang. Kenapa Jam nggak 11, sore 12. gitu? Soalnya pada waktu itu musim hujan itu loh. Jadi kita takutnya kalau hujan udah apa ya? Udah hujan gitu. Sehingga kita ngumpulin teman-teman yang udah bawa video apa? Kamera, takutnya kan nggak jadi gitu. Baik antisipasi pagi aja deh. Prepare-nya pagi terus jam-jam apa? Siangan kita take gitu sih. Nah untuk albumnya nih Masnya udah ngerilis berapa album nih sampai sekarang? 5 album. 5 album yang sebenarnya kalau Orang Desa itu ada dua rilisan. Jadi rilisan yang pertama itu 2016 yang apa ada 15 track kalau nggak salah itu dulu. Terus yang baru ini ada 10 ditambah Berarti 2. itu yang volume 1 ya? Iya, yang volume 1. Jadi momennya itu dulu ada temanku yang ayo direkod lagi tuh lagu orang-orang desa lagu di album Orang Desa. Soalnya dia suka gitu waktu itu. Ya wes, pilih wes lagunya wes. Terus dikasih lagu baru 2 dan pengennya di album ini kita pengen lebih memperkenalkan lagi lah. Kalau yang dulu ya udah aku rilis aja gitu, nggak kepikiran untuk mempromosikan kemana kayak gitu. Rilis aja untuk orang-orang sekitar aja sih waktu itu. Nah untuk albumnya tuh siapa aja yang terlibat dalam album-album Mas? Yang udah terlibat? Yang sebenarnya yang di album Orang Desa itu aku menyerahkan semua sama teman-teman sih. Jadi pada waktu itu ini gitarnya digawe opo. Ya wis lah. Aku tak serana awakmu, aku hanya nyanyi sama gitar akustik aja gitu. Kebetulan teman-teman yang ngisi di album Orang Desa itu musisi senior di Kota Lumajang sih. Jadi waktu itu temanku kenal, diajak untuk ngisi lagu-lagu di album Orang Desa itu. Dan yang paling aku sendiri itu yang lagu Gembala sih, mulai drum, terus gitar, vokal, slide, kecuali bass aja. Yang lainnya tuh aku serahin ke temen deh. Tapi mereka tetap kontrol gitu. Kayak gini gimana? Oke sih, akhirnya dapat warna baru gitu di perbedaannya dari album yang dulu gitu. Kayak gitu. Jadi kalau di album-albumnya Mas banyak nyiptain lagu sendiri? Iya. Banyak kan nyiptain lagu sendiri. Kalau dulu aku iya buat lagu terus aku recording sendiri gitu sih. Jadi waktu ketika ada teman yang pengen, ayo aku pengen apa ya, nimbrung ide lah. Ya udah aku serahin biar apa ya. Aku rasa kalau aku sendiri nanti takutnya jatuhnya gitu-gitu aja gitu. Aku butuh sudut pandang dari orang lain gitu. Ya udah dari teman-teman ya bisa kasih sarannya iya, gimana nih bagusnya gitu ya. Iya bener. Jadi album ini aku ngerasa apa ya harus dimaksimalkan lah, soalnya banyak orang yang terlibat gitu.
apa yang membedakan album terakhir dengan album lainnya? Yang bedanya Pak? Pembedaannya? Kalau kata teman-temanku ya, kalau mereka menganggap kalau yang album Orang Desa itu iki adalah karaktermu, yang apa ya mungkin ya, yang ngena sama teman-teman sih. Jadi emang waktu itu aku hanya ngeluarin aja album Orang Desa gitu. Tapi kenapa teman-temanku di sekitarku itu kayak menganggap hal itu menjadi hal yang salah satu guyonan dan salah satu hal selalu dipanggil kayak itu, orang desa gitu. Nah, jadi kayak udah sering dipanggil. Iya, kayak ngono. Orang desa gitu. Iya, jadi nyampe aja sama teman-teman sih kayaknya gitu. Dan menurut beberapa teman-teman album Orang Desa itu album sing kon banget lah gitu. Daripada yang lain-lainnya. Yang dapetnya di situ. Makanya kan dirilis ulang lagi sama temanku karena temanku itu salah satu orang yang suka lagu-lagu di album Orang Desa yang nge-produce album yang ada. Iya. Nah, Mas Ismam sekarang ceritain, boleh nggak sih ceritain rangkaian tournya Mas Ismam udah kemana aja, terus di tour kali ini kota mana nih yang paling berkesan sampai hari ini? Pertama kan titik awal tuh di Solo. Itu kota pertama ya berarti? Kota pertama Solo, Salatiga, Semarang, sama Pemalang. Terus hari ini di Solo, Salatiga, Semarang, Pemalang. Iya, hari ini Purwokerto. Sebenarnya besok harusnya di Tegal gitu. Cuma karena ada kendala atau hal yang nggak bisa disebutkan gitu, akhirnya dibatalin. Oh, berarti yang di Tegal dibatalin. Tapi yang ada tambahan 1 titik di Jogja. Di Jogja nanti ada 2 titik, tanggal 13 sampai 14. Kalau yang berkesan, aku rasa semuanya berkesan sih kalau menurut aku gitu. Soalnya tujuan aku tur cuma ingin di sisi lain aku mau memperkenalkan karyaku gitu. Di sisi lain aku pengen mencari teman gitu sih. Melihat ada teman-teman kayak gini kan jadi bisa ketika banku bocor di Purwokerto kan bisa aku panggil gitu. Oh bisa. Bisa biar ada kenalan juga kan di kota-kota orang bener. Gitu kan. Makanya gitu. Aku malah kayak seneng di hal itunya sih. Kapan lagi aku bisa keliling terus banyak temen gitu. Sedangkan aku sebenarnya orangnya nggak suka keluar rumah sebenarnya. Seringnya di rumah. Iya, nggak suka keluar kota lah padahal. Baru-baru 2020 sama 2021 ini baru keluar gitu. Dulu-dulu ya Lumajang, Jember gitu aja sih. Gitu. Ya semoga Purwokerto asik ya nanti ya. Kayaknya soalnya Purwokerto termasuk kota yang nanti mainnya itu paling banyak. Ada 4 ya? 3-4 sama aku ya? Iya 4. Kalau kemarin-kemarin iya. 1-2 aja gitu. Aku sama siapa gitu. Nah iya malam ini kita ada 4. Iya 4. Makanya teman-teman enak banyak temen gitu. Ya, insya Allah malam ini masih ramai banget. Semoga gak hujan aja ya. Semoga gak hujan. Iya. Nah, kenapa memilih Purwokerto sebagai destinasi rangkaian tournya Mas Ismam? Sebenarnya kalau pertanyaan itu ke Gimin sih. Idenya ya? Iya, aku kan pengen membuat tim yang ngasih-kasihkan aja gitu. Kita punya job desk masing-masing. Aku fokus di berkarya sama bermusiknya gitu. Ada temanku Gimin iki sing fokus coba cari titik lah sing kon iso. Berarti yang titiknya semua dia yang itu nentuin ya? Iya, dia ya cari dari teman-temanku juga sih. Tapi yang jelas sebenarnya dia baru, tapi aku rasa dia bisa diandalkan lah. Ketika aku kan sebenarnya aku tour yang pertama itu Desember kemarin gitu. Terus ditawan lagi tour kedua ya Februari. Sekarang udah Februari ya? Februari. Iya, sekarang Februari kan ya? Februari. Gimana kok Februari? Ya wes lah, di titik dikasih lah gitu. Aku wake sebenarnya. Sebenarnya tanggal 4 sampai tanggal 19 harusnya. Terus aku bilang, aduh, kelamaan deh guys. Iya. 1 bulan setengah, 2 minggu lebih di jalan kok ini melelahkan deh kok gitu. Kurangi lah Min gitu. Ya wes dikurangi akhirnya lah. Kalau yang pertama itu kan maraton gitu. Jadi
setiap hari itu kita jalan gitu. Setiap hari pindah, setiap hari pindah. Hanya ada satu kota yang satu hari yang libur gitu. Kalau di sini masih enak. Satu hari libur, 2 hari main, 1 hari libur gitu kalau di sini. Ada selang-selingnya Iya, lah ya. ada istirahatnya Ada lah. istirahatnya. Kalau yang kemarin nggak capek sih, cuma ketika udah selesai itu 1 minggu udah tiduran di rumah. Iya, orang beneran capek banget Iya, tiap sebenarnya. hari keluar kota kan. Iya. Sebenarnya nggak kerasa, cuma kerasanya kalau udah selesai itu sih. Capek. Loro kabeh gitu. Pertanyaan yang terakhir Ya. nih. Apabila tidak bermusik, apa yang akan dilakukan Mas Ismam? Bila nggak musikan nih, Jadi apa yang mau dilakuin? orang yang bertanggung jawab lah, orang biasa aja kayaknya. Cari uang terus Itu ya, buat pasti ya. ngehidupi keluarga penting gitu. kerja ya. Iyalah yang penting. Yang penting kerjanya yang halal ya. Iya, yang aku bermusiknya juga ada tanggung jawab sama keluarga sih. Gimana caranya di rumah aman gitu dalam segi ekonomi gitu. Kita asik-asikan di luar tapi di rumah kelaparan kan lucu juga kayak ya itu sih. Jadi orang biasa, mungkin kerja apa aja lah. Yang penting nggak nyolong kayak nggak nipu Yang gitu. penting nggak nipu. Nggak terlibat 478 guys. Ya, gitu Kayak mah lagu ya. nggak boleh Ya. nipu-nipu tuh. Hal lain apa yang bisa diproduksi oleh Mas Ismam untuk kepedulian lingkungan dan kritik sosial lain selain musik? Biasanya aku kebetulan saya kan sama teman-teman deket sama anak-anak OI gitu kan. Di daerahku tuh lumayan gede teman-teman. Banyak Iya. fansnya. Jadi mereka sering buat kegiatan tanam pohon gitu, kadang ikut. Terus kegiatan sosial gitu ikut sih. Berarti Mas suka ikut komunitas-komunitas gitu? Enggak kok resmi sih, Tapi cuma yang- nimbrung aja gitu. Ikut-ikut aja lah ya. Udah ya? Ini closingnya gimana? Terima kasih Mbak Rara. Terima kasih buat Rara yang sudah menginterview saya. Yang closing saya ya. Malah Mas Ismam ini Iya. yang closing. Nah, terima kasih buat Mas Siap. Ismam Saurus yang udah mau bincang-bincang di Sabotalks kali ini. Semoga besok turnya lancar. Amin. Ini turnya berarti 2 kota lagi ya? Iya, 2 kota Dua lagi, kota lagi, Jogja kan? sama Bojonegoro. Nah, ya semoga besok turnya lancar. Amin. Pokoknya makasih banyak buat Mas Ismam. Siap, Mbak Rara. Oke. Semoga gak ada kendala. Amin. Ya, amin. Bye-bye. Bye-bye. Sabah. Masukin audio tri, Sabah. Teruslah hidup gembala walau ternyata dunia この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。